Warga intelektual sekalian, hanya karena gara-gara 2 ekor ayam nyawa sampai melayang. Dan kejadian ini bikin Bali tercoreng nama baiknya. Wow, saya nggak nyangka. Gila, luar biasa. Kemudian bagaimana kronologinya? Kenapa bisa kejadian seperti ini terjadi di Bali? Saya berpikir Bali itu masyarakat yang sangat toleransi, yang humanis gitu. Apakah pelakunya itu orang Bali asli atau pendatang? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa ada kejadian seperti ini di Bali? Apakah karena masyarakat kita itu sudah muak dengan pemerintah sehingga melampiaskannya terhadap maling gitu? Apakah karena masyarakat kita itu sudah terlanjur kecewa dengan maling korupsi gitu sehingga memanfaatkan kejadian seperti ini atau melampiaskan kejadian seperti ini? Kenapa orang yang maling triliunan tidak digituin, tapi maling 2 ayam digituin? Saya tidak membela maling di sini ya, tapi apakah itu sepadan atau tidak? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Ada sebuah penelitian di mana yang meneliti ini adalah orang Belanda. Saya lupa nama penelitinya, tapi kira-kira isi penelitiannya itu orang Indonesia itu adalah orang yang sangat ramah. Tapi di balik keramahan mereka itu, kalau mereka emosi, marah, mereka susah mengontrol emosi. Saya sependapat dengan isi penelitian daripada orang Belanda yang saya masuk ini. Kenapa orang Belanda ini tertarik meneliti orang Indonesia? Apa alasannya? Karena dia melihat kejadian-kejadian setelah orang Indonesia mengusir Belanda. Jadi ketika kita merdeka itu, ada masa di mana kita itu marah banget dengan Belanda. Dan kemarahan kita itu seperti tidak berdasar gitu. Dari sudut pandang orang Belanda datang ke Nusantara itu bukan untuk menjajah, tapi berdagang. Tapi ya kita menganggap bahwa Belanda itu penjajah, sehingga kita tuh marah semarah-marahnya. Dan ini yang bikin orang Belanda meneliti kenapa orang Indonesia bisa seperti itu. Padahal orang Indonesia itu kan ramah. Banyak mengatakan bahwa orang Indonesia itu paling ramah terhadap turis gitu ya, paling royal gitu ya, paling murah senyum ya, paling akrab dengan orang lain gitu ya, paling mudah bercanda gitu. Tapi ketika mereka marah, mereka susah mengontrol emosi. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa warga Konoha itu susah banget mengontrol emosi? Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, baik kecil, remaja maupun dewasa, ini susah dikontrol. Waktu kecil ya mereka biasanya suka tawuran gitu, sekolah gitu, suka berantem. Kemudian setelah dewasa mereka main geng-gengan, geng motor, apa segala macam. Ya, kemudian ketika sudah berkeluarga ya kejadian seperti ini ya. Ketika ada maling ya mereka melakukan aksi yang tidak terduga gitu. Padahal ya kalau saya perhatikan yang dimaling itu ya seperti kejadian yang di Bali ini cuma 2 ekor ayam, walaupun ayamnya itu ayam petarung gitu ya. Tapi apa itu sebanding dengan nyawa manusia? Aduh kasihan banget lagi ya. Mana anaknya nangis-nangis ya kan. Aduh ngeri banget. Saya bukan membela pencuri di sini ya, tapi itu nggak sebanding coy. Ya bisa aja diamankan, diikat, lalu diserahkan ke polisi gitu. Ya kan selesai kan masalahnya. Jangan sampai digituin. Mungkin warga Bali mungkin berpikirnya kalau ini dilepesin, maka akan banyak orang yang maling juga gitu. Tapi apakah ini pikiran rasional atau tidak? Jadi gini guys, ya, ini perbahasan yang sangat rumit sekali ya. Saya tidak memojokkan orang Bali di sini ya, mohon maaf ya, saya turut prihatin ya. Gak semua orang Bali seperti itu, disclaimer on ya. Di daerah lain juga ada kok seperti itu ya. Jadi ini khusus warga Konoha ya. Saya ngambil data dari, atau ngambil sampel dari warga Konoha penelitian ya. Jadi ternyata masyarakat kita itu ya masyarakat yang susah mengontrol emosi. Kenapa kita susah mengontrol emosi? Apa alasannya? Ada banyak alasan sebenarnya. Alasan yang paling masuk akal itu kan itu
kita tuh bangsa yang munafik. Lah kok kita bangsa yang munafik? Kok lu sembarangan nuduh gitu? Gue bukan sembarangan nuduh. Ini berdasarkan penelitian juga. Penelitian daripada Pak Mokhtar Lubis yang berjudul buku yang berjudul Manusia Indonesia. Di situ jelas-jelas warga Konoha itu dinyatakan munafik. Lain di mulut, lain di hati. Jadi orang yang munafik itu kita tidak bisa menebak emosinya gitu. Kapan dia marah, apakah dia tertekan batin atau tidak gitu. Ya, kenapa kita hipokrit? Kenapa kita munafik? Apa alasannya? Dipengaruhi oleh budaya kita juga gitu ya. Jadi orang-orang Jawa itu kan lama kan bukan dijajah sebenarnya, tapi menganut yang namanya sistem, yaitu sistem kerajaan. Kerajaan ini nih masuk ke Konoha itu, terutama Pulau Jawa itu dari masuknya agama Hindu ya kan. Agama Hindu itu kan ya menerapkan yang namanya kerajaan ya. Kalau sekarang sudah bukan kerajaan lagi. Nah, karena saat itu sistem kerajaan, kita itu tidak boleh sembarangan ngomong terhadap raja gitu ya. Kita nggak boleh ngomong belak-belakan. Nah, ini titik poinnya guys. Ini penting ya. Karena kita nggak terbiasa ngomong belak-belakan, kita tuh munafik. Sehingga kita itu seperti memendam yang namanya emosi gitu ya. Kita nggak bisa belak-belakan. Beda dengan suku-suku lainnya gitu ya. Seperti orang Minang lebih belak-belakan dia. Orang Batak juga seperti itu belak-belakan. Orang Papua lebih belak-belakan. Tapi orang Jawa, ya Bali dan sebagainya, mereka itu nggak langsung belak-belakan. Makanya komunikasi mereka itu lembut biasanya. Orang Bali itu ngomongnya lembut kan. Orang Jawa juga ya Jawa halus maksudnya, bukan Jawa ngapak gitu ya, bukan, halus gitu ngomongnya. Nah, titik poinnya di situ guys ya. Jadi masyarakat yang tidak suka to the point ya, belak-belakan, mayoritas tidak suka to the point atau belak-belakan, biasanya memendam rasa, memendam emosi gitu ya. Ya mereka itu tidak melampiaskan. Orang yang belak-belakan itu kan melampiaskan ya. Kalau di pikirannya ada A ya langsung ngomong A gitu. Orang Papua kan mereka nggak menutupi ya. Mereka nggak bisa senyum kalau di dalam hatinya nggak enak gitu. Orang Papua seperti itu. Belak-belakan, to the point. Orang Belanda juga seperti itu. Nah, jadi kita ngambil mayoritas ya. Mayoritas warga Konoha itu munafik sebenarnya. Walaupun ada suku-suku tertentu yang nggak munafik ya. Nggak semuanya tapi disclaimer. Tapi rata-rata munafik gitu ya. Nah, kenapa kita munafik? Apa alasannya? Ini menurut catatan Pak Mokhtar Lubis ya. Kalau marah jangan marah ke saya. Marah sama yang bikin bukunya. Nah, karena kita terbiasa munafik, ya, memendam. Sehingga ya, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan dan kita pengen melampiaskan yang selama ini kita pendam, kita tuh marahnya tuh berlebihan. Ya, ibaratnya gini nih, ibarat balon misalnya nih. Kita punya emosi ya bernama balon misalnya. Ya, angin yang di balon ini harus dikeluarkan, misalnya dikeluarkan sekali sehari atau sekali seminggu gitu. Tapi kalau kita balon ini misalnya nih yang nggak pernah dikeluarin, kita emosi. Bayangkanlah misalnya angin dalam balon itu emosi misalnya. Ini perumpamannya biar mudah dipahami ya. Ya, ketika kita emosi dipendam, dipompa gitu, makin banyak gitu ya. Nggak dikeluarin gitu. Emosi dipendam, dipompa, baru pompa. Ya lama-lama balonnya meledak kan. Itulah yang terjadi di Bali menurut keyakinan saya. Karena apa? Karena mereka memendam rasa gitu ya. Munafik gitu ya. Nggak semua orang Bali munafik ya. Itu konsekuensi daripada masyarakat yang tidak suka belak-belakan. Tapi kalau misalnya kita belak-belakan dari awal, misalnya kita ibaratkan misalnya balon ya, dipompa, ya emosi kita tidak masuk ke balon misalnya, bisa keluar juga gitu ya, dipompa keluar, dipompa keluar. Artinya kita merasa nggak enak, kita ngomong langsung, to the point gitu. Sama seperti orang Belanda. Belanda kan to the point ya, belak-belakan. Sehingga mereka nggak menyimpan dendam. Ya kalau salah aja. Tapi warga Konoha itu ya secara antropologi mereka itu bukan mendendam. Mereka itu menahan dalam hatinya. Nah, kalau terlalu banyak yang ditahan gitu ya. Misalnya kita pusing dengan ya misalnya nih di Konoha pusing dengan korupsi gitu ya. Banyak orang maling dan sebagainya, maling motor dan sebagainya.
maling ayam gitu ya. Tapi kita punya kesempatan melampiaskan, kita akan melampiaskan. Saya tidak nyuruh ya. Itu secara psikologi kalau saya perhatikan ya. Ya, jadi itu yang perlu kita pahami, itu yang perlu kita sadari. Kalau kita merasa nggak enak, ya udah kita ngomong aja. Di media sosial juga kalau saya perhatikan seperti itu. Kenapa warga Konoha itu lebih brutal di media sosial? Tapi kalau di dunia nyata kita jumpa mereka senyum-senyum gitu ya. Atau ya mereka seperti orang baik gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya karena kita munafik gitu ya. Munafik, nggak ada alasan lain. Munafik ya. Karena kita tidak mau belak-belakan gitu. Ya, jadi budaya munafik itu nggak boleh sebenarnya guys. Ya kalau ngomong A ya A gitu ya. Kalau C gitu. Jangan menutupi. Ya, itu yang jadi permasalahan. Kita tuh suka menutupi gitu. Ya, jadi harusnya seperti itu. Cuman prinsip seperti ini kan nggak diterima di Konoha ya. Warga Konoha itu kan pendekatannya beda ya. Muter-muter dulu gitu ya. Ya, basa-basi dulu. Warga Konoha itu penuh dengan basa-basi. Bahkan pemerintahan kita juga kan penuh dengan basa-basi. Yang ngomong A, ngomong B, ngalor ngidul ya. Kemudian ya panjang lah ya pembicaraan. Itu namanya bagian daripada menghindari konflik. Warga Konoha itu paling tidak suka dengan yang namanya konflik. Sehingga apa? Sehingga komunikasinya juga seperti itu ya. Ya, dan itu yang bikin kita semakin memendam gitu ya, memendam rasa ya, rasa emosi. Dan itulah yang terjadi di Bali. Bagaimana kronologinya? Ya mungkin di antara yang nonton video sudah pada tahu ya kronologinya. Kronologinya ya nyolong ayam gitu ya, 2 ekor. Ini dari sudut pandang edukasi, saya tidak mengajak yang nonton video untuk maling ayam ya. Ketahuan lalu ya begitulah. Kasihan anaknya. Gila. Hanya karena 2 ekor ayam. Aduh, gila. Ya kalau kita nggak suka ya serahin aja sama polisi gitu ya. Ya kita harus fair dong ya dalam bernegara ya kan. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Setelah kamu berpihak di video ini Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam nasional.